Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Eliska, Rafa dan Ara kini tengah berkumpul di ruang tamu sambil berbincang-bincang. Sebenarnya hanya Eliska dan Ara saja, karena sejak tadi Rafa hanya memperhatikan percakapan kedua wanita berbeda usia itu. Rafa memilih diam karena dia tidak mengerti sama sekali dengan apa yang tengah Eliska dan Ara bicarakan. Oh iya, Mami jadi lupa tujuan Mami kesini. Keasikan ngobrol sama kamu jadi lupa segalanya, ucap Eliska di tengah obrolan mereka. Mami kan emang pelupa, celetuk Rafa dengan polosnya sambil memakan keripik Widya rasa daging panggang ABBQ. Eliska menatap putranya itu malas, bisa-bisanya anak satu ini. Kamu diem aja deh, Mami kan gak ngomong sama kamu. Ketus Eliska yang ditujukan pada Rafa. Sedangkan Ara kini tengah menahan tawanya melihat tingkah ibu dan anak di hadapannya itu, sangat tidak beda jauh dengan dirinya dan Eliana. Emang tujuan Mami kesini apa? Tanya Ara yang sudah penasaran sejak kedatangan mertuanya itu kesini. Eliska mengalihkan pandangannya kembali menatap Ara seraya tersenyum. Jadi gini, sebelumnya Mami mau nanya, kamu udah tahu kan kalau besok Rafa berangkat ke Eropa? Eliska bertanya dengan mata berbinar entah karena apa. Sementara Ara menggeleng pelan karena tidak tahu menahu soal itu. Lagi pula, bukan urusannya juga jika dia tahu Rafa akan pergi. Loh, emang Rafa gak kasih tahu kamu? Raf, kamu gak bilang ke Ara. Kenapa harus bilang, ini kan urusan Rafa. Cek, kamu tuh gimana sih? Kan Mami udah bilang kalau kamu kesananya sama Ara juga. Loh, kok Ara dibawa-bawa? Ara kebingungan mendengar pernyataan Eliska bahwa dirinya juga akan ikut pergi dengan Rafa ke Eropa. Tahu Mami, kan Rafa kesana juga buat ngurusin kerjaan. Kalau dia ikut repot dong. Ya kan maksudnya supaya kamu ada temennya gitu loh, kasian kalau Ara ditinggal sendirian di rumah. Tapi, udah, pokoknya besok kalian berangkat ke Eropanya berdua. Kali-kali gitu liburan bareng, kan gak ada salahnya. Ish, siapa yang mau liburan simi? Ya udahlah terserah Kanjeng Ratu aja. Pasrah aja Rafa mah pasrah. Tapi kalau Aranya gak mau, ya udah bagus. Ya pasti maulah, ya kan Ra? Hehe. Iya mau kok. Setelah berucap seperti itu, Ara menjerit dalam hati, merutuki dirinya sendiri karena malah memilih untuk menuruti keinginan Eliska. Ingin sekali Ara berkata tidak, tapi mau bagaimana lagi? Dia tidak bisa menolak, karena Ara yakin, mertuanya satu ini pasti tetap akan memaksanya untuk pergi. Tuh kan mau, ya udah kalau gitu besok pagi kalian harus siap-siap, oke? Nanti Mami sama Mama kamu yang akan antar kalian ke bandara. Iya Mi, ucap Rafa dan Ara pasrah dengan keadaan. Entah apalagi yang kedua wanita paruh baya itu rencanakan pada mereka. Tapi jika dipikir-pikir kembali, lumayan juga Ara akan berjalan-jalan ke Eropa. Rasanya sudah lama sekali dia tidak pergi kemana-mana, terhitung setelah kepergian ayahnya dulu Ara sudah tidak pernah lagi berpergian jauh. Ya, sebelumnya belum dijelaskan bahwa Tuan Zain, ayah kandung dari Ara sudah meninggal sejak 3 tahun lalu akibat penyakit stroke yang dideritanya. Ara tidak pernah menceritakan perihal ayahnya pada siapapun karena pastinya, dia akan langsung menangis jika mengingat hal yang menyangkut tenyang ayahnya itu. Sedangkan Rafa, kedua orang tuanya sudah bercerai saat dirinya masih duduk di bangku SMA. Rafa memilih untuk tinggal bersama Eliska daripada bersama ayahnya dan juga istri barunya itu. Rafa bahkan merasa tidak sudi jika dirinya harus bertemu lagi dengan lelaki yang sudah berani menyakiti mamanya. Rafa sangat menyayangi Eliska lebih dari apapun, sudah cukup kejadian masa lalu membuat keluarganya hancur.
Rafa tidak mau melihat air mata kekecewaan terpancar lagi di mata ibunya. Anak yang baik. Pukul 7 pagi. Rafa dan Ara sudah siap dengan koper masing-masing untuk segera berangkat ke bandara. Kedua pasutri itu kini tengah berdiri di halaman depan rumah mereka sambil menunggu Eliska dan Eliana menjemput. Ara bersandar pada pilar di sampingnya, sementara Rafa tengah sibuk dengan ponsel di tangannya. Aduh, itu ibu-ibu pada kemana sih? Lama deh, gerutu Ara sambil sesekali menguap. Rafa melirik Ara sekilas kemudian fokus kembali pada ponselnya. Bentar lagi juga nyampe, ucap Rafa santai. Dan benar saja, tepat setelah itu mobil yang dikendarai Eliska dan Eliana memasuki halaman rumah. Duh, maaf ya lama. Tadi ada kendala sedikit, ya udah yuk mending langsung berangkat aja. Takut telat, ujar Eliska dari dalam mobil. Ara dan Rafa yang sudah siap pun segera masuk ke dalam setelah memberikan kopernya pada Pak Odih, supir pribadi Eliana. Langsung jalan aja Pak, titah Eliana yang langsung dibalas anggukan oleh supirnya itu. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian agar tidak terlalu membuang waktu, mereka memutuskan untuk langsung masuk ke dalam bandara dan memilih tempat duduk sambil menunggu panggilan keberangkatan Ara dan Rafa. Pokoknya nanti kalau kalian udah sampai sana, jangan lupa langsung kabarin Mami, ucap Eliska yang duduk di samping Ara. Iya Mi, jawab Ara dan Rafa malas, karena entah sudah yang keberapa kalinya Eliska berkata seperti itu. Dan satu lagi, Rafa, kamu di sana jangan sampai sibuk sendiri. Ingat, jagain Ara baik-baik jangan sampai kenapa-napa, pesan Eliska lagi pada Rafa yang sudah pasrah mendengar ucapan mamanya yang berulang-ulang. Iya Mami, sekali juga Rafa inget kok. Ara juga. Kok Ara? Iyalah, kamu juga jangan kesenengan sendiri di sana, suaminya urusin, titah Eliana dengan ketusnya. Ara memutar bola matanya jengah. Ora urus, serunya yang langsung mendapat tatapan maut dari ibu dan mertuanya itu. Cek, iya, Mami dan Mama. Ara pasti bakal ngurusin Rafa dengan baik dan benar. Ya Rafia, aku CEO aja. Syalen, udah, pokoknya kalian harus saling mengurus satu sama lain. Jangan sibuk sendiri, dan jangan lupa, belajar. Belajar apaan? Belajar jadi suami istri yang normal lah. Soalnya kalian tuh kan gak ada bener-benernya. Ya ampun, Mi, pernikahan kita tuh cuma sebulan, jadi ya gak perlulah belajar-belajar segala, ribet. Seru Ara yang langsung diangguki oleh Rafa. Ya tetep aja, sebelum 1 bulan itu kan status kalian masih suami istri. Hadah, iya udah iyain aja deh ya. Kalau gitu Ara sama Rafa pergi dulu, tuh dari tadi udah dipanggilin mulu ama simbahnya. Kita pergi sekarang ya Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Ara sambil menyalimi ibu dan mertuanya, begitu juga dengan Rafa. Waalaikumsalam, ya udah, kalian hati-hati ya di sana, dah. Eliska dan Eliana melambaikan tangan mereka ketika Ara dan Rafa beranjak untuk segera memasuki pesawat. Dan tidak lama setelah kepergian pasutri muda itu, Eliska dan Eliana saling menatap satu sama lain seraya tersenyum penuh kemenangan. Kemudian mereka pun bertos ria karena rencana mereka sudah berhasil. Yes, mission completed. Setelah perjalanan panjang dari Indonesia menuju Eropa yang memakan waktu berjam-jam, akhirnya Ara dan Rafa sudah sampai di mansion pada malam hari. Ara tercengang melihat pemandangan mansion yang akan dia dan Rafa tempati ini, sangat mewah bahkan melebihi hotel berbintang-bintang, padahal hanya akan ditempati oleh 2 orang saja. Raf, gila-gila. Ini punya siapa anjir bagus banget, ujar Ara dengan kekagumannya. Ya punya gue lah, jawab Rafa dengan berlagak sok keren walaupun emang keren. Ara yang melihat itu pun seketika terdiam, menatap Rafa dengan tampang jijiknya. Biasa aja, gak usah belagu. Seru Ara kemudian mendudukkan tubuhnya di sofa ruang tamu.
BTW, kalau ini punya lo, berarti ini punya gue juga dong, iya gak? Gak usah mimpi mbaknya. Ye, kan bener. Karena lo suami gue berarti apapun yang lo punya itu juga punya gue. Intinya, milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikku, begitu, celetuk Ara seenaknya. Rafa pun tertawa remeh. Yan ngadi-ngadi, emang sejak kapan gue ngakuin lo jadi istri gue, hah? Cek, Shalen Junet, dahlah, gue mau mandi, bye. Rafa beranjak menaiki tangga dan mencari kamar yang akan dia tempati. Setelah itu Rafa pun segera membersihkan tubuhnya yang terasa lengket. Sementara Ara memilih pergi ke dapur untuk mencari makanan, perjalanan panjang tadi benar-benar membuat perutnya bergejolak meminta untuk segera diisi. Tapi sayangnya, Ara tidak menemukan satu pun makanan di sana. Hanya ada minuman soda dan beberapa macam minuman lain. Seketika dia merasa dehavu. Kenapa setiap rumah mewah yang gue masukin pertama kali gak pernah ada makanannya? Heran aing, kulkas pada gede, ini rak-rak juga gedongan semua, kagak ada isinya sama sekali, emang buat pajangan doang kali ya. Coba tuh, apaan nih isinya gelas sama piring doang, dih. Ya kali gue makan beginian, dikata limbat, haha. Ara mengoceh sendiri dengan asiknya sambil melihat-lihat isi setiap rak yang terdapat di sana berharap ada secercah cahaya makanan yang bisa mengganjal perutnya. Halah bajingan, gue kagak nemu apa-apa. Kesalnya yang tidak menemukan makanan apapun. Ara pasrah dan memilih untuk keluar dari dapur dan duduk kembali di sofa. Lapar. Ocehnya lagi sambil menghentak-hentakkan kakinya ke lantai. Tidak lama setelah itu, Rafa turun dengan memakai pakaian santai dan melihat Ara yang tengah merajuk seperti anak kecil. "Napa lo?" tanya Rafa kemudian duduk di sofa yang berhadapan dengan Ara. Cariin gue makanan dong, please, mohon Ara dengan tampang orang kelaparan. Rafa yang melihat itu pun menahan tawanya, entah kenapa akhir-akhir ini, gadis itu selalu terlihat menggemaskan, mungkin, haha. Lo lapar? Tanya Rafa yang langsung dijawab dengan anggukan cepat dari Ara. Tapi kan bukan urusan gue, kalau lo lapar cari aja sendiri, oke. Rafa memperagakan Ara saat dimana Ara juga berkata seperti itu padanya beberapa hari lalu. Ara berdecak sebal, pria satu ini memang selalu saja bisa membuat dirinya kesal. Cek, gak guna. Kesal Ara kemudian mengambil sling-bagnya dan beranjak keluar. Mau kemana lo? Tanya Rafa. Bukan urusan lo. Wulik. Ara keluar dari mansion dan membanting pintu sedikit kencang untuk melampiaskan kekesalannya pada pria menyebalkan itu. Ara mengoceh dengan batinnya, kenapa ada laki-laki seperti Rafa di dunia ini yang harus menjadi suaminya? Oh gosh. Ara rasanya ingin cepat-cepat saja berpisah dengan pria itu. Awas aja nanti kalau dia ada butuh apa-apa sama gue. Gak bakal gue respon, bodoh amat. Dasar laki gak guna, kesel ah. Racau Ara yang berjalan menjauh dari mansion dengan menghentakkan kakinya. Persetan dengan Rafa yang membuatnya kesal, kini Ara lebih memilih untuk mementingkan perutnya yang semakin keroncongan. Jadi, dia memutuskan untuk mencari makanan di supermarket terdekat saja, karena mengingat hari sudah malam, walaupun masih terlihat ramai. Karena tidak tahu jalan, Ara pun bertanya pada beberapa orang yang berada di sana. Untungnya dia fasih menggunakan bahasa negara ini, jadi dia tidak terlalu kesusahan ketika berbicara dengan orang-orang di sana. Excuse me, sorry to bother you guys. I want to ask. Where is the nearest supermarket from here? Tanya Ara dengan sopan pada beberapa pemuda yang tengah berkumpul. Permisi, maaf ganggu, saya mau nanya, supermarket terdekat dari sini di mana ya? Para pemuda itu mengalihkan pandangan mereka menatap Ara, kemudian mereka berdiri dan berjalan lebih mendekat pada Ara. Ara yang merasa tidak nyaman pun menggeser tubuhnya sedikit menjauh. Hi baby. Are you alone? Do you want to join us? Let's have fun.
kata pemuda itu sambil mencolek dagu Ara dan merangkulnya tiba-tiba. Pemuda itu saling tertawa, Ara yang merasa dirinya dilecehkan pun mendorong pemuda itu untuk menjauh dari tubuhnya. Hai baby, kamu sendirian. Mau gabung gak? Ayo kita senang-senang. Sorry, I think I mistakenly asked someone like you, Asole. Ketus Ara dengan kata-kata kasarnya. Para pemuda itu yang tidak terima dikatai seperti itu oleh Ara pun mencengkram lengannya dengan kuat. Maaf, kayaknya gue salah nanya orang deh, brengsek. You rude girl, but I like that. What if we play, hem? Tanya pemuda itu lagi yang semakin menggodanya. Ara berontak ketakutan. Oh ayolah, Ara hanya ingin mencari makanan kemudian pulang dengan selamat. Kenapa dirinya harus berhadapan dengan laki-laki belang seperti ini? Kamu gadis yang kasar, tapi aku suka. Gimana kalau kita bermain dulu? Get the jack off, or I'll scream and report you for harassment. Ancam Ara yang langsung membuat para pemuda itu tertawa remeh. Lepas brengsek, atau gue bakal teriak dan ngelaporin kalian. Shout, no one will care. Teriak aja, gak akan ada yang peduli. Fuck, siapapun tolong Ara, tolong. Dia takut pemuda-pemuda itu melakukan yang iya-iya padanya. Oh shit, dia jadi nyesel keluar sendirian, Rafa tulung. Let go of my girl. Or I got it. Lepasin cewek gue, atau gue tampol. Tiba-tiba seseorang tak lain adalah Rafa datang menarik Ara dari para pemuda yang mengganggunya. Jadi, Rafa diam-diam mengikuti Ara karena khawatir gadis itu kenapa-napa, dan benar saja. Oke, kali ini Rafa jujur aja kalau dia beneran khawatir sama istrinya. Wait, istrinya. Hey, who are you? How dare you bother us? Come up here against me. Seru pemuda itu menantang karena tidak terima diganggu oleh Rafa. Woi, lo siapa? Berani-beraninya ganggu kita. I'm her husband, what do you want? I'm not afraid of you, bastard. Rafa menarik Ara dan menyuruh gadis itu berpindah ke belakang tubuhnya. Gue suaminya, mau apa lo? Gue gak takut sama lo, bajingan. Baf. Satu pukulan dari Rafa tepat mengenai wajah pemuda itu, Rafa pun tersenyum meremehkan. That's for you who already dare to touch my wife. Itu buat lo yang udah berani nyentuh istri gue. Rafa anjay, Pemuda itu yang tidak terima mendapat tinjuan dari Rafa pun berniat membalas. Namun, sayangnya tidak kena, karena Rafa berhasil menangkisnya dan menendang perut pemuda itu hingga tersungkur. Teman-temannya yang sedari tadi memperhatikan pun berniat untuk membalas pukulan Rafa. What do you want to do? Want to fight me? Here forward. Rafa kembali menantang para pemuda itu, tapi mereka langsung mundur kemudian pergi begitu saja setelah mengacungkan jari tengahnya. Rafa berdecih, jadi hanya segitu keberanian mereka. Payah. Mau ngapain lo? Mau lawan gue? Sini maju. Rafa membalikan tubuhnya dan melihat Ara yang tengah memeluk tubuhnya sendiri seperti orang ketakutan. Kemudian dengan sadar, Rafa menarik Ara ke dalam pelukannya untuk menenangkan gadis itu. Ara sedikit terkejut, namun dia memilih untuk membalas pelukan Rafa dan membenamkan wajahnya di dada bidang pria itu. Lo gak apa-apa? Tanya Rafa khawatir setelah melepas pelukan mereka. Ara menatap pria itu dengan matanya yang berkaca-kaca. Gue takut, jawab Ara pelan. Rafa pun kembali memeluk Ara lebih erat dari sebelumnya. Gak apa-apa, lo aman sekarang, katanya lembut. Ara mengangguk lemah kemudian menghapus air matanya setelah melepas pelukannya lagi. Makasih ya Raf, gue gak tahu gimana jadinya kalau tadi lo gak dateng. Makanya lain kali jangan so-soan pergi keluar sendirian. Apalagi ini negara orang, bandel sih. Oceh Rafa tiba-tiba, Ara pun berdecak tidak suka. Berasa dijatohin dari keuuan gue, lagi enak-enak terbang, malah ditendang. Ketus Ara kesal karena Rafa kembali memunculkan sifat aslinya yang menyebalkan. Masih untung gue nolongin lo.
Iya terserah. Kruyuk. Bunyi suara perut bergejolak menggema memenuhi indera pendengaran Rafa. Lelaki itu pun terkekeh pelan, Ara yang menjadi pelaku utama bunyinya suara perut pun menahan rasa malunya. Kenapa itu bunyinya kenceng banget sih, gak kenal suasana banget, dih. Bunyinya kayak udah gak makan setahun ya Ra, haha, goda Rafa yang membuat Ara semakin malu, gadis itu mencubit perut Rafa gemas. Gak usah ngeledek, ini tuh gara-gara lo tahu gak? Lah, kok gue? Salah gue apaan? Ya karena lo gak nurut, coba kalau tadi lo langsung beliin gue makanan, gak bakal nih gue kelaparan kayak gini, ish. Haha, iya udah sih maaf. Ya udah ayo, gue temenin cari makanan yang paling enak di daerah sini. Traktir ya? Iya gue traktir, tapi pakai duit lo dulu. Dih, itu mah sama aja Bong Bambang. Canda elah, ya udah let's go, kita kuliner jajanan orang London. Nah, gitu dong, jadi suami idaman kali-kali, haha. Kasih jatah tiap malam makanya, haha. Shalen Junet, gue tabok lodging, kalau berani ngelakuin yang iya-iya lagi. Kagak elah, kecuali hilaf. Rafa tertawa lepas karena berhasil menggoda Ara. Ara yang kesal pun memukul-mukul lelaki itu dengan gemasnya. Iya ampun, ish. Galak banget jadi cewek, ujarnya seraya menghindari pukulan Ara. Ara pun melipat kedua tangannya, merajuk. Ngambek dih, jadi cari makanan gak nih? Jadi lo nya jangan ngeselin mulu makanya. Iya mangap, ya udah come on. Kemudian Rafa pun mengajak Ara untuk pergi mencari makanan di sekitar sana. Langkah demi langkah, tidak ada hentinya mereka asik mengobrol membicarakan hal-hal menarik, bahkan tawa mereka pun selalu terdengar ketika ada lelucon yang masing-masing buat. Seperti layaknya pasangan bahagia, sayangnya hanya sebulan, haha. Rafa mengajak Ara ke sebuah street food bernama Borough Market, tempat yang cukup terkenal di London bagi para wisatawan maupun penduduk asli negara ini. Ada berbagai macam makanan beragam yang dijual di sini, khususnya yang halal. Sini Ra, gue rekomen makanan yang paling enak di sini, dijamin ngarui, ujar Rafa antusias menarik Ara ke sebuah kedai mini yang menjual berbagai macam olahan sandwich. Excuse me, I want to order 2 duck confit sandwiches, pesan Rafa pada sang penjual yang memakai baju ala-ala chef itu. Kemudian dengan segera penjual itu membuatkan pesanannya. Punten, saya mesen itunya 2. Makanan apaan tuh? Tanya Ara penasaran dengan apa yang Rafa pesan. Ya, makanan yang bisa dimakan lah pokoknya. Namanya makanan ya bisa dimakan lah ujang. Iye tahu, tunggu aja udah gak usah bawel. Ara mengangguk-anggukan kepalanya menurut, tidak lama kemudian pesanan mereka pun jadi. Rafa segera membayar pesanannya dan memberikan 1 makanan sandwich itu pada Ara. Mereka segera meninggalkan kedai mini itu setelah mengucapkan terima kasih dan mencari tempat duduk untuk bersantai sambil memakan makanan mereka. Ini apa namanya tadi? Tanya Ara sambil memperhatikan sandwich di tangannya. Duck confit sandwich, bahasa sininya sih, La Marche de Quartier, asik. Ribet amat. Ya udah cobain aja dulu cobain. Oke, gue coba ya. Ara pun memasukkan 1 gigitan sandwich ke dalam mulutnya. Lalu kemudian, tiba-tiba rasa yang sangat endol surendol tak kendol-kendol pun menerjang indera perasanya yang membuat matanya melebar tidak menyangka dengan rasa yang baru pertama kali dia rasakan ini. Oh tidak, overflowing, anjir, demi apa ini enak banget, huah. Ku menangis, ujar Ara sedikit dramatis setelah memakan makanan yang memang baru pertama kali dia makan itu. Nah kan, apa gue bilang, Rafa no hoax uwiw gitu loh. Apaan sih Raf, uwiw, dikata ambulance. Ara tertawa geli mendengar perkataan Rafa yang di uwiw. Astaga, humor gue receh anjing, Tapi bener ini enak banget. Pokoknya lain kali lo harus ngajak gue ke sini lagi, oke? Oke, tapi ada syaratnya. Dih, apaan pakai syarat segala?
Mau gak? Ya udah apa cepet, Yum, batal cerai aja gimana? Yum, batal cerai aja gimana? Syarat yang baru saja Rafa ucapkan seketika membuat Ara terdiam, menatap tidak percaya pria itu. Wah, jantungnya bahkan sudah berdetak 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Haha, batal. Raf, lo ngomong apaan sih, kan kita. Tapi bong, hehe. Ban asteris sat. Ara menyumpal mulut Rafa dengan sandwich miliknya. Setelah itu tanpa memberi ampun, Ara langsung menjambak rambut Rafa dengan kekuatan penuh. Rafa Shalen, rasain lo jingan. Gada akhlak, mati aja lo mati. Ara terus menjambak rambut Rafa dengan begitu teganya. Rafa bahkan sudah menjerit-jerit meminta ampun, tapi apalah daya, dia sendiri yang salah karena sudah memancing jiwa Medusa yang ada dalam tubuh Ara keluar. Ra, ampun Ra, Yan bunuh gue, nanti lo jadi janda. BODOAMATTT. Bercandanya JELEKKKK. IYAAUDAHHMANGAPPP. ARAAAA. Mereka seketika menjadi pusat perhatian orang-orang sekitar, sungguh tidak tahu malu memang pasutri satu ini. RAAA, AMPUNN Hicks, lepasin ya lepasin dong, gue turutin apapun yang lo mau deh, beneran. BULLSHITTT. KAGAARA KAGAA, janji gue, SUERRR. Bener ya, kalau sampai lo BOONG lagi, gue bakal JAMBAKIN semua bulu-bulu yang ada di tubuh lo ini. NGERTI. Duh, Rafa jadi ngilu sendiri dengarnya. IYAARA, LEPASSSS. Ara pun langsung melepas jambakannya dari rambut Rafa. Sepertinya dia menarik cukup kencang, karena ada beberapa rambut pria itu yang terlepas dengan akar-akarnya, haha. Sedangkan Rafa hanya bisa pasrah seraya memegangi kepalanya yang nyut-nyudan. Sudah cukup sudah, gak lagi-lagi deh dia jailin manusia cemara, bisa mati muda dalam keadaan duda dia. Gimana? Enak, menurut lo? Gak usah ngegas Ujang. Suka-suka gue dong MUNARRR. Hahaha. Lo mau gue jambak lagi? Hahaha. Enggak, hehe. Ampun Ra, Fis. Rafa kalah, iya dia kalah aja lawan Aramah. Gak kuat lagi, untung Rafa mah strong AK, Astres tak tertolong. Nasib jadi lakinya Ara tuh gini ternyata. Awas aja lo kalau kayak gitu lagi, gue gak akan segan buat tebas anu lo sekalian. Ara ih, ngilu. Rafa lagi-lagi meringis, Ara kalau ngancem gitu nyeremin, beneran dah. Hicks. Jadi inikah definisi suami takut istri yang pernah ditayangin di TV-TV? Rafa jadi mendadak linglung kayak orang dongo. Jangan pernah macem-macem lagi sama gue makanya. Iya. Biasa aja dong. Iya Ara sayang. Rafa ngomongnya lembut banget, selembut sudra. Ara mau baper tapi gak jadi, gengsi dia tuh. Gak usah sayang-sayangan deh, bucin. Tapi suka kan? Gak, kalau gak suka itu kenapa pipi lo blusing gitu, ish, gak baik ngebohongin diri sendiri. Jujur aja Ra kalau lo tuh. Diem lo, mau gue tebas sekarang. Rafa langsung terdiam, menutup mulutnya rapat-rapat. Ara mendadak jadi kayak guru BP yang ngeciduk muridnya ngebobol pagar buat kabur, aura membunuhnya keluar. Gue mau pulang, seru Ara ngegas. Ya udah ayo. Gendong. Hah, gendong gue ampe mansion gak mau tahu. Tadi lo udah janji bakal nurutin apapun kemauan gue. Ya udah cepet nah, belum selesai Rafa ngomong, Ara udah nemplok duluan. Rafa lagi-lagi cuma bisa pasrah aja. Gak berani ngomong macem-macem dia, Aranya lagi mode baku hantam. Neri, cepetan dikit dong jalannya, udah malam ini, gue ngantuk. Ucap Ara sambil menenggelamkan kepalanya di pundak Rafa. Sabar ya Mbak Ara, gak jauh lagi kok. Kalau mau tidur, tidur aja gak apa-apa, hehe, ujar Rafa selembut mungkin. Ara yang mendengarnya sampai mendongakkan kepalanya kembali kemudian terkekeh.
Bisa ngomong lembut juga si Akang. Buat mbaknya, apa aja bisa Akang mah. Rafa aih jijik. Haha, ya udah tidur lagi tidur. Kalau udah nyampe gue lempar langsung ke kamar. Sebelum lo lempar gue bakal bunuh lo duluan di sini. Candara, kamu mah serius mulu ih dari tadi. Nanti aku seriusin beneran juga deh. Raf, lo kenapa sih, bucin banget tau gak? Aku alak you kamu alak you aku. Rafa stop ih. Ara yang mulai greget-greget manja menggigit telinga kiri Rafa dengan gemasnya. Kok digigit sih? Nakal deh kamu yang. Raf gue tabok lo beneran. Jangan-jangan, ampun. Oke gue diem. Maafin Rafa ya yang. Pletak. Finali, satu jitakan keras pun mendarat di puncak kepala Rafa sampai membuat sang empunya meringis. Seneng banget ketelo mah gue laporin parewe lo liat aja. Bodo amat, ya udah iya. Ilufu, Rafaaaaaaaa. Bersambung.